Kesendirian bukanlah sebuah kelemahan. Sebaliknya, ia adalah sebuah tanggung jawab yang kini sepenuhnya berada di tangan Anda. Dalam momen-momen ketika Anda berada sendirian, tanpa kehadiran orang lain, tanpa alasan yang jelas, dan tanpa dukungan dari luar, yang tersisa hanyalah diri Anda sendiri. Saat itu, Anda harus merenungkan siapa diri Anda sebenarnya dan bagaimana perilaku Anda ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi. Kaum Stoa, yang merupakan aliran pemikiran yang menekankan kebajikan dan ketahanan, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kenyataan ini. Mereka memahami bahwa tantangan sejati muncul ketika situasi tidak mendukung atau ketika tekanan kehidupan mulai menguji ketahanan mereka. Mereka berusaha untuk tetap bersemangat meskipun tubuh mulai lelah, pikiran mulai ragu, dan beban kesepian terasa semakin berat. Ini adalah saat-saat di mana kekuatan sejati teruji. Mereka percaya bahwa kekuatan tidak berasal dari pelarian atau penghindaran, melainkan dari pengulangan tindakan yang benar dan konsisten tentang apa yang perlu dilakukan. Jika Anda berada di sini hari ini, itu berarti Anda belum menyerah pada diri sendiri. Anda masih memiliki harapan dan keinginan untuk tumbuh. Video ini akan membahas bagaimana menenangkan pikiran Anda, memperkuat postur tubuh Anda, dan bertindak tegas dalam ketidakadaan pengawasan dari orang lain. Sekarang, bayangkan jika tahun depan Anda merasa ingin mencari seseorang untuk diajak berduaan. Ingatlah bahwa dalam perjalanan tersebut, Anda akan tetap didampingi oleh diri Anda sendiri. Anda akan memiliki diri Anda sebagai teman sejati, dan itulah perusahaan yang paling penting untuk dibangun. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 7 cara yang telah digunakan oleh kaum Stoa untuk tetap teguh dan kuat. Bahkan ketika tidak ada dukungan di sekitar Anda, ketika tidak ada insentif yang jelas, dan ketika Anda merasa sendirian. Jalan-jalan ini sederhana, lugas, dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda belajar untuk melaluinya dengan tekun, kesunyian ini tidak akan melemahkan Anda. Sebaliknya, ia akan memperkuat Anda. Ketika tidak ada orang di sekitar, jika dilihat dari luar, Anda masih akan tetap berdiri dengan tegak dan kuat. Disiplinkan diri Anda, teruslah maju, dan jangan biarkan keadaan mengendalikan Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, jadikan diri Anda sebagai perusahaan untuk diri sendiri. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani, akan ada saat-saat ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak nyaman. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita menemukan diri kita sendiri sebagai satu-satunya yang tersisa ketika orang-orang di sekitar kita pergi. Inilah momen yang sering menjadi tantangan bagi banyak orang. Di dunia yang penuh dengan gangguan, masyarakat seringkali teralihkan perhatiannya, berlari ke sana kemari, membuat kebisingan, dan tanpa disadari, waktu terus berlalu. Ketika semua hiruk-pikuk itu mereda dan kesunyian menyelimuti, kita dihadapkan pada sebuah pelajaran yang jarang diajarkan. Bagaimana menjadi perusahaan untuk diri sendiri. Saya tidak ingin meromantisasi kesepian. Bagi banyak orang, kesendirian bukanlah sesuatu yang indah atau membebaskan. Itu bisa menjadi sangat mengganggu. Ketika malam larut dan rumah kita menjadi sunyi senyap, saat ponsel tidak bergetar dan tidak ada siapapun di sekitar, kita seringkali membuka media sosial, seperti Instagram, dan melihat bahwa semua orang tampaknya memiliki seseorang di samping mereka. Pasangan yang sedang berlibur, teman-teman yang bersenang-senang di sebuah bar, orang-orang tertawa dan berbagi momen bahagia, sementara kita terjebak di dalam kamar, hanya menatap layar. Dan disinilah proses berpikir dimulai. Apa yang salah dengan saya? Namun sebenarnya, mungkin tidak ada yang salah. Mungkin hanya ada satu masalah. Kita tidak pernah belajar untuk berkomunikasi dan berkomitmen dengan diri sendiri, meskipun tanpa merasa ditinggalkan. Para pemikir Stoa telah menyadari hal ini sejak lama. Marcus Aurelius, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, pernah menulis sesuatu yang sangat berharga. Menarik diri ke dalam diri sendiri. Manusia tidak menemukan tempat istirahat yang lebih tenang. Lihatlah betapa mendalamnya pernyataan ini. Dia tidak menyarankan kita untuk melarikan diri dari dunia, tetapi mengajak kita untuk membangun tempat yang aman di dalam diri kita, di mana kita bisa beristirahat.
Itulah yang saat ini seringkali kita abaikan. Kita tahu cara memasuki berbagai tempat, seperti jejaring sosial, pesta, atau percakapan, tetapi kita seringkali tidak tahu bagaimana cara memasuki pikiran kita sendiri tanpa merasa takut. Menjadi perusahaan untuk diri sendiri bukanlah tentang hidup dalam isolasi. Ini tentang memiliki dasar yang kuat. Ini tentang menyadari bahwa jika hari ini tidak ada yang mengirimkan pesan kepada kita tidak akan mudah terguncang. Jika suatu hubungan berakhir, kita pasti akan merasakan kesedihan, tetapi itu tidak menghentikan perjalanan hidup kita. Kita tetap melanjutkan langkah kita, meskipun tidak ada tepuk tangan untuk kita. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Kekuatan emosional inilah yang sebenarnya menjadi inti dari apa artinya menjadi kuat. Bayangkan sejenak, Anda menghabiskan sepanjang hari dikelilingi oleh banyak orang, tertawa, berbicara, dan terlibat dalam berbagai interaksi. Tetapi ketika Anda kembali ke rumah, Anda melepas sepatu dan berbaring di tempat tidur. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Disinilah terakumulasi semua pikiran yang Anda singkirkan sepanjang hari. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apa yang sedang saya lakukan dengan hidup saya? Meskipun dikelilingi oleh banyak orang, mengapa saya merasa hampa? Apakah ada orang di sekitar saya yang benar-benar peduli? Dan inilah saatnya kita merasakan sakit. Karena dalam kenyataannya, kita tidak benar-benar mengenal diri sendiri. Kita tahu apa yang menyenangkan orang lain, tetapi kita sendiri tidak tahu apa yang benar-benar kita inginkan. Kita mungkin tahu apa yang memberi kita nutrisi, tetapi kita seringkali mengabaikannya. Menjadi perusahaan untuk diri sendiri dimulai dengan mengamati bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apa yang menjadi pemicu emosi kita? Apa yang membuat kita merasa tidak nyaman? Apa yang membawa ketenangan? Apa yang memberi kita energi? Apa yang merusak kedamaian kita? Kita perlu berhenti sejenak di hari-hari buruk untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan? Alih-alih menunggu orang lain untuk memberikan solusi, apakah kita benar-benar jujur pada diri sendiri? Selama kita terus melarikan diri dari diri sendiri, kita akan terus mencari pengalihan, seperti musik, hubungan yang tidak berarti, atau percakapan yang dangkal. Dan jauh di dalam hati, kita tahu ketika kita menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya. Kita pantas mendapatkan yang lebih baik, tetapi kita menghindari menghadapi masalah kekosongan dalam diri kita. Menjadi perusahaan untuk diri sendiri adalah tentang memiliki keberanian untuk tidak menerima apapun hanya untuk menghindari perasaan kesepian. Epictetus, filsuf stoik lainnya, menulis bahwa kita tidak akan pernah benar-benar sendirian jika kita berada dalam keadaan baik dengan diri kita sendiri. Perhatikan bahwa dia tidak berbicara tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri. Disinilah letak poin pentingnya. Selama ini kita mungkin telah menjadi teman yang menyenangkan bagi diri kita sendiri, tetapi apakah kita juga pernah menjadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri? Karena tidak ada gunanya merasa sendirian jika kita hanya menyiksa diri secara mental. Berbaring dan berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus mulai berbicara pada diri sendiri dengan tegas, tetapi tetap dengan penuh hormat. Melihat kesalahan kita dan berkata, "Ya, saya melakukan kesalahan, tetapi saya bisa memperbaikinya. Mari kita coba lagi." Jauh di lubuk hati, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, hentikan memperlakukan kesendirian sebagai hukuman. Mulailah menganggapnya sebagai latihan. Para pemikir Stoa memandang kehidupan sebagai ladang pelatihan. Ketika kita sendirian, itu seolah-olah merupakan bagian paling intens dari pelatihan ini. Di saat-saat inilah kita mengenal diri kita lebih baik, menyesuaikan diri dengan keadaan, dan memperkuat diri kita. Jika ini berbicara kepada Anda, lakukan satu hal. Tuliskan komitmen kepada diri Anda sendiri. Katakan pada diri Anda, "Saya adalah teman terbaik saya sendiri." Dengan begitu, Anda akan selangkah lebih maju dibandingkan diri Anda yang kemarin. Dan saya hanya meminta dua hal dari Anda. Berikan like dan berlangganan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama.
Jalur kedua yang perlu Anda pertimbangkan adalah berhenti melawan kesepian. Sungguh menarik untuk dicatat bahwa semakin keras Anda berjuang melawan kesepian, semakin dominan ia mengambil alih hidup Anda. Dalam tradisi Stoik, terdapat pandangan yang sama sekali berbeda mengenai kesunyian. Mereka tidak melihat kesepian sebagai monster mengerikan yang harus dihindari, melainkan sebagai seorang guru yang menuntut perhatian dan pemahaman. Memang, proses ini bisa terasa mengganggu, tetapi pada hakikatnya, hal itu sangat diperlukan. Seneca, salah satu tokoh besar dalam pemikiran Stoik, pernah mengatakan bahwa orang yang berada dalam kedamaian dalam diri sendiri bukanlah pertanda kesepian. Perhatikan pernyataan ini dengan seksama. Banyak orang berusaha mengatasi kesepian dengan cara menambah jumlah orang di sekitar mereka, tetapi sebenarnya Anda harus berusaha untuk memperbaiki hubungan Anda dengan diri sendiri. Ketika Anda berjuang melawan kesepian, Anda cenderung melakukan segala hal yang mungkin untuk menghindari momen-momen sendirian. Anda mungkin menerima undangan yang sebenarnya tidak Anda inginkan, terus berbicara meskipun tidak ada yang mendengarkan, atau bahkan memperpanjang hubungan yang sudah tidak sehat lagi, alih-alih mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan tersebut. Semua tindakan ini muncul dari rasa panik yang menghadang ketika Anda dihadapkan pada kekosongan yang muncul saat tidak ada orang lain di sekitar Anda. Namun, perlu diingat bahwa kekosongan ini bukanlah musuh yang harus Anda takuti, melainkan sebuah pertanda penting. Kekosongan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terpendam dalam diri Anda yang perlu diperhatikan. Bagian dari diri Anda yang mungkin tidak pernah Anda terima. Ketakutan yang belum pernah Anda ungkapkan, atau mimpi-mimpi yang telah Anda tunda dan coba abaikan. Ketika Anda mulai berhenti melawan kesepian dan mulai menerimanya sebagai bagian dari kehidupan, sesuatu akan berubah dalam diri Anda. Berhentilah berperilaku seperti korban yang ditinggalkan oleh dunia, dan mulailah bertindak seperti seseorang yang mengerti situasi ini. Ucapkan pada diri sendiri, "Baiklah, sekarang hanya ada aku dan diriku sendiri. Apa yang bisa saya pelajari dari keadaan ini?" Disinilah pentingnya pemikiran historis berperan. Anda tidak dapat mengontrol apakah orang-orang dari lingkungan sosial Anda akan hadir atau tidak. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, dengan berbagai masalah, siklus, dan fase yang berbeda. Namun, Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda bereaksi terhadap periode-periode ini, terhadap jarak, keheningan, dan penutupan. Seneca, sebagai salah satu nama besar dalam Stoikisme, berpendapat bahwa kita seringkali menderita lebih karena ketidakmampuan kita untuk menerima sifat alamiah dari segala sesuatu. Inilah hakikat kehidupan. Ada hari-hari yang dipenuhi dengan kehadiran orang-orang, dan ada pula hari-hari ketika tidak ada seorang pun di sekitar kita. Jika Anda bisa menerima dinamika ini, Anda akan menemukan bahwa penderitaan Anda akan berkurang. Jika Anda terus-menerus menolak untuk menghadapi kesendirian, Anda akan terjebak dalam siklus yang menyakitkan ini. Ketidakhadiran, sekecil apapun, dapat berubah menjadi tragedi dalam benak Anda. Anda terperangkap dalam jebakan itu, dan tanpa Anda sadari, Anda menyerahkan kendali atas emosi Anda kepada orang lain. Ketika Anda berkata, "Aku hanya merasa nyaman saat bersama seseorang," pada kenyataannya, yang Anda ungkapkan adalah, "Aku tidak tahu bagaimana cara mengurus diriku sendiri." Ini mungkin sulit untuk diterima, tetapi inilah kenyataannya. Namun, menyadari hal ini dapat menjadi langkah yang membebaskan, karena kesadaran tersebut memungkinkan Anda untuk memulai perjalanan kembali kepada diri sendiri. Kaum Stoa memiliki kebiasaan untuk menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan dari waktu ke waktu, dengan sengaja meluangkan waktu untuk berpikir, merenung, dan mengamati diri sendiri. Di zaman modern ini, bahkan 5 menit tanpa suara bisa terasa sangat berharga. Banyak orang merasa cemas ketika dihadapkan pada keheningan. Apakah Anda tahu alasannya? Karena semakin Anda terbiasa dengan berbagai gangguan, semakin kesendirian terasa seperti hukuman yang menyiksa. Namun, jika Anda memperhatikan dengan seksama, kesendirian baru akan menjadi siksaan ketika Anda menafsirkannya sebagai penolakan. Sebaliknya, jika Anda mulai melihat kesendirian sebagai ruang untuk berkembang, maka kesendirian tersebut dapat berubah menjadi alat yang sangat berguna bagi pengembangan diri Anda.
Ketiga, yang perlu kita pertimbangkan adalah menciptakan rutinitas, belajar, dan berlatih sendirian. Banyak orang di luar sana yang tidak menyadari kenyataan ini, tetapi mereka seringkali hidup dengan harapan bahwa orang lain akan menemani mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka pergi ke gym dengan harapan akan lebih menyenangkan jika ada teman. Mereka merasa hanya bisa belajar jika ada orang lain yang menemani mereka. Mereka cenderung hanya menciptakan rutinitas jika ada seseorang yang melakukannya bersamanya. Mereka memulai proyek-proyek baru ketika mereka merasakan motivasi dari luar, ketika seseorang memberikan semangat, atau ketika ada orang yang mengawasi mereka. Dan tahukah Anda apa yang terjadi akibat semua ini? Mereka menjalani kehidupan yang tertunda. Sejujurnya, tidak ada hal hebat yang dapat dihasilkan dari jenis kehidupan seperti ini. Tokoh-tokoh sejarah yang besar justru memahami hal yang sebaliknya. Mereka menyadari bahwa disiplin adalah sebuah dialog antara diri Anda sendiri dan diri Anda sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin menjadi luar biasa, bersiaplah untuk terlihat konyol di mata orang lain dan banyak orang." Terkadang, Anda harus bersiap untuk berjalan sendirian. Membangun rutinitas tanpa bergantung pada motivasi dari luar adalah salah satu tindakan terbesar yang mencerminkan kedewasaan. Karena rutinitas tidak muncul begitu saja. Rutinitas lahir dari keputusan, bukan hanya dari kemauan. Ketika Anda memutuskan untuk membangun sesuatu, bahkan tanpa ditemani oleh siapapun, tanpa tepuk tangan, tanpa saksi, Anda akan menemukan kekuatan yang terpendam di dalam diri Anda. Mari kita bicarakan tentang latihan, misalnya. Berlatih sendirian pada awalnya memang bisa terasa sulit. Anda mungkin merasa seolah-olah tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan, merasa tidak pada tempatnya, dan menganggap semua orang mengamati Anda, padahal sebenarnya tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Namun, ketika Anda memutuskan untuk tetap datang dan berlatih, sesuatu mulai berubah. Tidak hanya tubuh Anda yang mulai berubah, tetapi juga pikiran Anda. Anda mulai merasakan bahwa Anda bisa mengandalkan diri sendiri. Demikian pula, belajar sendirian bisa terasa membosankan, terutama ketika semua orang di sekitar Anda asik dengan ponsel mereka, teralihkan, menjalani hidup yang tampak lebih menyenangkan. Namun seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa belajar adalah tindakan yang sangat penting untuk menghormati masa depan Anda. Itu berarti Anda sedang mengatakan pada diri sendiri, "Saya peduli dengan siapa saya kelak." Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya untuk Anda. Ketika Anda menciptakan rutinitas khusus untuk diri Anda, bukan karena permintaan orang lain, bukan untuk dilihat oleh orang lain, tetapi karena itu adalah keputusan Anda sendiri, disitulah kekuatan yang tenang dan terpendam mulai terbentuk. Kekuatan yang tidak ada yang mengerti dari mana asalnya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang yang paling disiplin bukanlah selalu orang-orang yang paling termotivasi? Mereka adalah orang-orang yang telah belajar bagaimana untuk bertindak, meskipun mereka tidak memiliki motivasi yang besar, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang telah belajar untuk berjalan sendirian. Latihan, belajar, dan rutinitas menjadi jangkar yang kokoh ketika sisa hidup Anda menghadapi badai. Itulah yang membuat Anda tetap tenang ketika segala sesuatunya menjadi kacau. Itulah yang memberikan struktur ketika emosi Anda mencoba menjatuhkan Anda. Itulah yang menjaga stabilitas Anda ketika dunia di sekitar Anda kehilangan ritme. Dan inilah detail yang sangat penting. Disiplin yang muncul dari kesendirian adalah yang paling kuat di antara semuanya. Karena disiplin ini tidak bergantung pada faktor eksternal, tidak bergantung pada suasana hati, tidak bergantung pada insentif, dan bukan pula pada pandangan publik. Disiplin ini bersifat internal, mendalam, dan konsisten. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memiliki banyak orang untuk melakukan segalanya untuknya, tetap bangun pagi untuk menulis, merenungkan, dan mengatur pikirannya sendiri. Dia menyadari bahwa pada akhirnya, dia adalah orang yang harus memerintah dirinya sendiri sebelum memimpin sebuah kekaisaran yang besar. Dan Anda pun perlu mengatur kerajaan Anda sendiri. Tubuh Anda, pikiran Anda, dan kebiasaan Anda. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan Anda jalur sederhana dan langsung yang bisa Anda mulai hari ini.
Pilihlah 3 pilar penting: menulis buku harian, menggerakkan tubuh Anda, mempelajari sesuatu yang baru, dan mengatur aspek-aspek dalam hidup Anda. Lakukan semua ini tanpa mengandalkan kemauan. Ya, bahkan lakukanlah tanpa menginginkannya. Keinginan itu akan datang kemudian, dan disiplin adalah yang utama. Rayakan setiap kemenangan kecil yang Anda capai. Apakah Anda sudah berolahraga selama 10 menit? Bagus. Apakah Anda telah belajar selama 20 menit? Bersyukurlah. Ingatlah, pikiran Anda diperkuat oleh konsistensi, bukan oleh intensitas. Tidak ada seorang pun yang harus melihatnya untuk mempercayainya. Hasil terbaik yang akan Anda dapatkan adalah buah dari momen-momen ketika Anda benar-benar sendirian, melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa ada saksi. Buatlah rutinitas, berlatihlah sendirian, belajar sendirian, dan amati bagaimana sedikit demi sedikit Anda akan menjadi seseorang yang tidak lagi memerlukan kehadiran orang lain untuk bergerak maju, maupun persetujuan untuk melanjutkan langkah Anda. Itulah kebebasan, itulah kekuatan, itulah stoikisme yang hidup dalam praktik. Jika semua ini masuk akal bagi Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya berjalan sendirian, tetapi saya tidak akan berhenti. Jalur keempat, perlakukan diri Anda seperti sahabat terbaik Anda. Bayangkan jika seorang teman dekat datang kepada Anda dengan perasaan lelah dan putus asa, berkata, "Aku merasa lemah, sepertinya tidak ada yang berhasil." Apa respons Anda? Mungkin Anda akan berkata, "Tenanglah, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mari kita atur ini bersama-sama." Apakah Anda akan menyambutnya dengan dukungan? Apakah Anda akan menyarankan untuk bersabar dan tidak terlalu keras pada dirinya sendiri? Sekarang, mari kita jujur sejenak. Kenapa Anda tidak berbicara dengan cara yang sama pada diri sendiri? Mengapa ketika berbicara dengan diri sendiri, nada suara Anda berubah menjadi lebih keras dan kritis? Cara Anda berinteraksi dengan diri sendiri saat sendirian memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan Anda ke depan, baik itu positif maupun negatif. Banyak orang cenderung melihat perawatan diri sebagai sebuah kemewahan emosional, sesuatu yang bisa dianggap sepele, hampir seperti tambahan kecil dalam hidup mereka. Namun, para kaum Stoa, yang merupakan pemikir bijak dari zaman kuno, memandang perawatan diri sebagai sebuah bentuk disiplin yang penting. Mereka memahami bahwa pikiran kita perlu diarahkan dengan penuh ketegasan dan kebaikan, bukan dengan kekerasan atau penghinaan. Seneca, salah satu filsuf Stoik yang terkenal, menulis tentang pentingnya perlakuan baik terhadap diri sendiri. Ia menekankan bahwa seseorang yang terus-menerus menyiksa diri sendiri, bahkan tanpa menyadarinya, tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik. Lihatlah betapa beratnya hal ini. Ini bukanlah dunia yang menghalangi Anda untuk hidup lebih baik. Realitasnya memang seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda terus-menerus menghina diri sendiri dalam pikiran, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Apakah itu membantu Anda membangun kekuatan dari dalam? Jika yang Anda lakukan hanyalah menyabotase diri sendiri dan mengkritik setiap langkah yang Anda ambil, bagaimana Anda bisa berharap untuk memiliki kekuatan untuk berubah dan berkembang? Perlakukan diri Anda seperti sahabat terbaik Anda. Ini bukan sekadar soal memanjakan diri, tetapi lebih kepada memahami dan memenuhi kebutuhan diri Anda setiap saat. Terkadang, yang Anda butuhkan adalah pelukan batin yang hangat. Ini memang sulit, tetapi ingatlah bahwa Anda sedang berusaha, dan itu sudah merupakan langkah yang positif. Saya mengerti bahwa kadang-kadang Anda merasa perlu untuk menyendiri dan merenung. Namun, saatnya untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Terkadang, Anda juga memerlukan pengampunan. Ya, Anda mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi kini Anda telah belajar dari pengalaman tersebut. Mari kita perbaiki kesalahan itu bersama-sama. Ada kalanya Anda memerlukan arahan yang jelas. Apa langkah selanjutnya yang perlu diambil? Ingatlah, Anda mungkin akan melakukan semua hal ini untuk seorang teman, tetapi mengapa Anda merasa bahwa melakukan hal yang sama untuk diri sendiri adalah berlebihan?
Inilah mengapa banyak orang merasa tersesat dan bingung karena mereka mengharapkan dukungan eksternal. Mereka berharap ada seseorang di luar sana yang akan menyambut mereka, memotivasi, mengoreksi, dan membimbing mereka. Padahal, kenyataannya adalah tanggung jawab itu ada pada diri kita sendiri. Anda tidak memerlukan orang lain untuk memulai proses ini. Yang Anda butuhkan hanyalah keputusan untuk berhenti menjadi musuh terburuk bagi diri sendiri. Proses ini dimulai dengan mengamati diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah suara hati Anda berfungsi sebagai teman yang mendukung atau justru sebagai algojo yang menghukum? Apakah suara itu mengangkat semangat Anda atau justru menjatuhkan Anda? Sebelum Anda tergoda untuk menyalahkan diri sendiri, tanyakan pada diri Anda, apakah saya akan mengatakan hal ini kepada seseorang yang saya cintai? Jika jawabannya tidak, maka jangan sekali-kali berbicara seperti itu pada diri Anda sendiri. Hargai setiap kemenangan kecil yang Anda raih. Anda tidak perlu menunggu pencapaian besar untuk menghargai diri sendiri. Perlakukan diri Anda dengan baik, karena otak Anda belajar dari penguatan positif, bukan dari hukuman yang menyakitkan. Izinkan diri Anda untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Teman sejati akan beristirahat bersama, sementara musuh akan saling memanfaatkan satu sama lain. Ketika Anda melakukan kesalahan, hadapilah seperti seorang mentor. Tanyakan pada diri sendiri, kesalahan ini mengajarkan apa kepada saya? Bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan mulai dari sini? Itu saja. Disiplin emosional adalah tanda kedewasaan, dan itu merupakan dasar dari semua kekuatan yang dapat Anda miliki. Disinilah letak kuncinya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjaga disiplin ketika Anda merasa membenci diri sendiri, tetapi setiap orang mampu berkembang ketika mereka merasa didukung oleh hati nuraninya sendiri. Anda tidak butuh seorang penyelamat. Yang Anda perlukan adalah menjadi sekutu bagi diri Anda sendiri. Jalur keempat, perlakukan diri Anda seperti sahabat terbaik Anda. Bayangkan jika seorang teman dekat datang kepada Anda dengan perasaan lelah dan putus asa, berkata, "Aku merasa lemah, sepertinya tidak ada yang berhasil." Apa respons Anda? Mungkin Anda akan berkata, "Tenanglah, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mari kita atur ini bersama-sama." Apakah Anda akan menyambutnya dengan dukungan? Apakah Anda akan menyarankan untuk bersabar dan tidak terlalu keras pada dirinya sendiri? Sekarang, mari kita jujur sejenak. Kenapa Anda tidak berbicara dengan cara yang sama pada diri sendiri? Mengapa ketika berbicara dengan diri sendiri, nada suara Anda berubah menjadi lebih keras dan kritis? Cara Anda berinteraksi dengan diri sendiri saat sendirian memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan Anda ke depan, baik itu positif maupun negatif. Banyak orang cenderung melihat perawatan diri sebagai sebuah kemewahan emosional, sesuatu yang bisa dianggap sepele, hampir seperti tambahan kecil dalam hidup mereka. Namun, para kaum Stoa, yang merupakan pemikir bijak dari zaman kuno, memandang perawatan diri sebagai sebuah bentuk disiplin yang penting. Mereka memahami bahwa pikiran kita perlu diarahkan dengan penuh ketegasan dan kebaikan, bukan dengan kekerasan atau penghinaan. Seneca, salah satu filsuf Stoik yang terkenal, menulis tentang pentingnya perlakuan baik terhadap diri sendiri. Ia menekankan bahwa seseorang yang terus-menerus menyiksa diri sendiri, bahkan tanpa menyadarinya, tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik. Lihatlah betapa beratnya hal ini. Ini bukanlah dunia yang menghalangi Anda untuk hidup lebih baik. Realitasnya memang seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda terus-menerus menghina diri sendiri dalam pikiran, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Apakah itu membantu Anda membangun kekuatan dari dalam? Jika yang Anda lakukan hanyalah menyabotase diri sendiri dan mengkritik setiap langkah yang Anda ambil, bagaimana Anda bisa berharap untuk memiliki kekuatan untuk berubah dan berkembang? Perlakukan diri Anda seperti sahabat terbaik Anda. Ini bukan sekadar soal memanjakan diri, tetapi lebih kepada memahami dan memenuhi kebutuhan diri Anda setiap saat. Terkadang, yang Anda butuhkan adalah pelukan batin yang hangat. Ini memang sulit, tetapi ingatlah bahwa Anda sedang berusaha, dan itu sudah merupakan langkah yang positif.
Saya mengerti bahwa kadang-kadang Anda merasa perlu untuk menyendiri dan merenung. Namun, saatnya untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Terkadang, Anda juga memerlukan pengampunan. Ya, Anda mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi kini Anda telah belajar dari pengalaman tersebut. Mari kita perbaiki kesalahan itu bersama-sama. Ada kalanya Anda memerlukan arahan yang jelas. Apa langkah selanjutnya yang perlu diambil? Ingatlah, Anda mungkin akan melakukan semua hal ini untuk seorang teman, tetapi mengapa Anda merasa bahwa melakukan hal yang sama untuk diri sendiri adalah berlebihan? Inilah mengapa banyak orang merasa tersesat dan bingung, karena mereka mengharapkan dukungan eksternal. Mereka berharap ada seseorang di luar sana yang akan menyambut mereka, memotivasi, mengoreksi, dan membimbing mereka. Padahal, kenyataannya adalah tanggung jawab itu ada pada diri kita sendiri. Anda tidak memerlukan orang lain untuk memulai proses ini. Yang Anda butuhkan hanyalah keputusan untuk berhenti menjadi musuh terburuk bagi diri sendiri. Proses ini dimulai dengan mengamati diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah suara hati Anda berfungsi sebagai teman yang mendukung atau justru sebagai algojo yang menghukum? Apakah suara itu mengangkat semangat Anda atau justru menjatuhkan Anda? Sebelum Anda tergoda untuk menyalahkan diri sendiri, tanyakan pada diri Anda, apakah saya akan mengatakan hal ini kepada seseorang yang saya cintai? Jika jawabannya tidak, maka jangan sekali-kali berbicara seperti itu pada diri Anda sendiri. Hargai setiap kemenangan kecil yang Anda raih. Anda tidak perlu menunggu pencapaian besar untuk menghargai diri sendiri. Perlakukan diri Anda dengan baik, karena otak Anda belajar dari penguatan positif, bukan dari hukuman yang menyakitkan. Izinkan diri Anda untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Teman sejati akan beristirahat bersama, sementara musuh akan saling memanfaatkan satu sama lain. Ketika Anda melakukan kesalahan, hadapilah seperti seorang mentor. Tanyakan pada diri sendiri, kesalahan ini mengajarkan apa kepada saya? Bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan mulai dari sini? Itu saja. Disiplin emosional adalah tanda kedewasaan. Dan itu merupakan dasar dari semua kekuatan yang dapat Anda miliki. Disinilah letak kuncinya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjaga disiplin ketika Anda merasa membenci diri sendiri, tetapi setiap orang mampu berkembang ketika mereka merasa didukung oleh hati nuraninya sendiri. Anda tidak butuh seorang penyelamat. Yang Anda perlukan adalah menjadi sekutu bagi diri Anda sendiri. Jalur kelima, manfaatkan waktu luang untuk mengasah kekuatan diri. Saya harus jujur kepada Anda. Waktu kosong yang seringkali Anda takuti adalah sebenarnya elemen kunci yang dapat mengubah hidup Anda secara signifikan. Namun, tahukah Anda apa yang paling saya sadari dari pengalaman ini? Prosesnya bisa sangat sulit. Inilah saat-saat yang mengajarkan kita tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Jika Anda terus-menerus mengisi setiap momen kesunyian dengan berbagai gangguan, Anda tidak akan pernah bisa mengungkap kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Anda tidak akan dapat memahami lapisan-lapisan dalam diri Anda. Anda tidak akan pernah menyadari potensi Anda untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Para filsuf Stoa memiliki kebijaksanaan yang hampir mengganggu mengenai hal ini. Seneca pernah mengatakan bahwa siapapun yang berjalan tanpa arah akan gagal mengenali peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Dan keheningan, waktu yang tampaknya kosong itu, adalah saat yang tepat bagi Anda untuk memutuskan arah hidup Anda. Namun sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang justru melarikan diri dari kehampaan tersebut. Mereka mengisi setiap hari dengan kebisingan, kepuasan sesaat, percakapan yang dangkal, dan pekerjaan yang tidak mengarah kemanapun. Semua itu hanyalah cara untuk menghindari pertemuan dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Dan semakin jarang Anda menghadapi pikiran tersebut, semakin lemah Anda menjadi. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi. Beberapa perubahan terbesar dalam hidup saya terjadi selama masa-masa ketika saya merasa seolah hanya membuang-buang waktu. Hari-hari ketika saya sendirian, tanpa komitmen yang besar, tanpa kehadiran orang-orang di sekitar saya, dan tanpa rangsangan eksternal. Hari-hari keheningan yang saya benci pada saat itu. Tetapi jika saya melihat kembali dengan jujur,
Semuanya justru terorganisir dengan baik di belakang saya. Karena ketika kehidupan menjadi sunyi, akhirnya Anda dapat mendengar hal-hal yang selalu Anda hindari. Mendengarkan suara-suara itu bisa sangat menyakitkan, tetapi sekaligus juga membebaskan. Jadi, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sebuah perspektif yang telah mengubah hubungan saya dengan waktu luang. Waktu kosong bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah lahan subur yang penuh potensi. Ia seperti sebuah negeri baru yang belum dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, tetapi disitulah biji-bijian pertumbuhan diletakkan. Transformasi sejati tidak terjadi ketika segalanya sudah penuh, melainkan pada saat-saat jeda. Rasa sakit, keraguan, dan keheningan adalah bahan mentah yang diperlukan untuk pertumbuhan. Anda tidak akan pernah tumbuh ketika Anda terus-menerus teralihkan perhatian. Pertumbuhan terjadi ketika Anda merasakannya, saat berpikir, saat merenung, dan saat Anda mengatur kekacauan internal yang mungkin telah Anda tunda selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jika Anda menggunakan waktu luang Anda untuk mengeluh, Anda akan terjebak dalam keburukan. Namun jika Anda menggunakannya untuk mengamati dan merenungkan, Anda akan mengangkat diri Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Sesederhana itu. Keheningan yang sama dapat menghancurkan Anda atau membangun kembali diri Anda. Itu semua tergantung pada sikap Anda. Pilihlah untuk membangun diri Anda. Waktu luang adalah ruang di mana Anda melatih pengendalian diri, tanpa ada yang mengawasi, tanpa seorang pun yang menyerang, dan tanpa pujian. Ruang itu ada di sana, dan Anda yang memutuskan apakah Anda akan melakukan apa yang perlu dilakukan atau menyerah pada kenyamanan. Dan sejujurnya, apa yang Anda lakukan saat tidak ada yang melihat adalah penentu sejati dari kekuatan Anda. Para kaum Stoa secara sadar mundur ke dalam keheningan, bukan karena mereka menyukainya, tetapi karena mereka tahu bahwa disitulah pikiran dapat menjadi jernih. Mereka memahami bahwa kehidupan di luar seringkali kacau, tetapi otot-otot internal kita dapat dilatih dan diperkuat. Proses ini terjadi dalam ruang hampa. Saya ingin memberikan kepada Anda satu latihan yang sederhana namun sangat efektif. Ketika Anda menemukan diri Anda dalam momen kosong, alih-alih secara refleks mengambil ponsel Anda, cobalah melakukan ini. Duduklah selama 5 menit dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan saat ini? Tidak perlu terburu-buru. Mungkin jawaban yang muncul adalah Anda butuh istirahat. Mungkin Anda memerlukan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin ini berkaitan dengan pengorganisasian rumah Anda, pikiran Anda, atau bahkan hidup Anda. Mungkin ini adalah tangisan yang belum pernah Anda luapkan. Mungkin sudah saatnya untuk memulai dari awal. Waktu kosong itu jujur. Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang terus-menerus Anda tunda. Dan ketika akhirnya Anda melihat semuanya dengan jelas, sesuatu di dalam diri Anda akan menyelaraskan kembali. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri. Sadarilah betapa berharganya waktu ketika Anda menggunakannya untuk meningkatkan diri Anda. Yang tidak diucapkannya tetapi ia jalani adalah bahwa waktu seringkali muncul dalam bentuk kesendirian. Jadi, tolong, lain kali saat Anda merasakan keheningan itu mengganggu, jangan lari, jangan langsung mencari pengalihan perhatian. Jangan anggap kekosongan sebagai musuh. Ia menawarkan Anda kesempatan untuk menjadi lebih kuat, sebuah kesempatan yang langka, sebuah kesempatan untuk menemukan diri Anda yang sejati. Jalur keenam, kesunyian kaum Stoa. Saya ingin Anda untuk sejenak membayangkan dan berimajinasi bersama saya. Bayangkanlah masing-masing dari pria-pria tabah ini, yang tidak hanya sekadar patung dingin yang tak bernyawa, tetapi sebagai manusia sejati yang berdarah dan berjiwa. Mereka juga membuat kesalahan, menangis, dan menghadapi malam-malam gelap dalam hidup mereka, persis seperti yang mungkin Anda alami. Mari kita ambil contoh Marcus Aurelius, sang kaisar yang megah, yang saat itu berada sendirian di istananya yang megah. Di tengah kemewahan dan kekuasaan, Aurelius memerintah kekaisaran terbesar di dunia, dikelilingi oleh tentara, senator, jenderal, dan berbagai tokoh berpengaruh lainnya. Namun, di tengah keramaian itu, dia memilih untuk menulis di buku catatan rahasianya,
mencurahkan pikirannya dalam meditasi yang penuh keheningan. Dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki segalanya, tanpa kekuatan batin, tidak ada tepuk tangan atau penghargaan yang dapat menyelamatkannya dari kekacauan yang melanda jiwanya. Cobalah membayangkan dia, lelah dan terpuruk, berbaring di tenda dingin di tengah pertempuran, menulis dengan cahaya yang hampir padam seperti nyala api yang lemah. Disitulah, dalam keheningan tersebut, dia menemukan satu-satunya kedamaian yang tidak bergantung pada orang lain. Ini bukan sekadar puisi, ini adalah keputusasaan yang bertransformasi menjadi disiplin yang kokoh. Seorang pria yang sendirian, berjuang melawan beban dunia yang menimpanya. Marcus Aurelius belajar bahwa ketika segala sesuatu di luar dirinya runtuh, satu-satunya benteng yang dapat dibangun adalah dari dalam dirinya sendiri. Dan begitulah, kesendirian menjadi makna yang mendalam, sebuah tempat di mana kita tidak bersembunyi dari dunia, tetapi di mana kita mendapatkan dukungan yang sejati. Mari kita beralih ke Epictetus, sang budak yang belajar untuk meraih kebebasan dari dalam dirinya sendiri. Pikirkanlah tentang kontras hidupnya. Epictetus lahir di Korintus sebagai seorang budak, tanpa kendali atas makanan, jadwal, atau bahkan hidupnya sendiri. Namun, meskipun berada dalam keadaan tertekan tersebut, dia berhasil menulis salah satu ungkapan paling membebaskan yang pernah saya dengar. Tidak seorang pun benar-benar bebas sampai dia menguasai diri sendiri. Anda tahu kapan dia menyadari hal ini? Dalam kesendirian yang dipaksakan, dalam keheningan yang begitu sulit. Hanya mereka yang telah dirampas kebebasannya yang benar-benar mampu menanggung kesunyian tersebut. Apakah Anda mengerti? Epictetus menyadari bahwa meskipun secara fisik terikat oleh rantai, dia masih bisa menemukan kebebasan di dalam dirinya, karena itu adalah sesuatu yang tak mungkin diambil oleh siapapun. Kesendirian yang dia alami, bagi banyak orang, mungkin terasa sebagai siksaan. Namun, bagi Epictetus itu adalah kemandirian mental. Seolah-olah dia berkata, "Mereka bisa mengambil segalanya dariku, kecuali bagaimana saya memilih untuk bereaksi." Inilah sikap yang perlu Anda ingat ketika kesunyian hidup mengetuk pintu Anda. Selanjutnya, kita memiliki Seneca, penasihat bijak yang menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang menyelimuti hidupnya. Suku Seneca hidup dikelilingi oleh intrik politik dan pengkhianatan, dan dia seringkali merasa terancam akan nyawanya. Namun, meskipun dalam situasi yang berbahaya itu, dia tetap berpegang pada keyakinan bahwa seorang pria memerlukan waktu untuk beristirahat dan merenung. Dia pernah berkata, "Kehadiran diri sendiri sudah cukup bagi mereka yang berada dalam tatanan internal." Namun apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia tidak sekadar menulis, setidaknya tidak secara langsung. Dia sedang bergumul dengan pikirannya sendiri, menghadapi serangan kecemasan, rasa tidak aman, dan konflik internal yang dalam, yang bahkan tidak diketahui oleh banyak orang. Seneca mencari kesendirian bukan karena dia merasa terlalu kuat, tetapi karena dia menyadari seberapa banyak yang bisa dia capai akan hancur berantakan tanpa momen-momen ketenangan tersebut. Bagi Seneca, kesendirian adalah sebuah proses penyembuhan. Itu menenangkan, mereorganisasi emosional, dan menjadi cara untuk bertahan hidup. Memang benar bahwa hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengakui hal ini. Terkadang, pikiran kita kembali ke momen-momen di mana kita bisa bernapas saat dunia di sekitar kita menjadi sunyi. Kesendirian kaum Stoa bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah alat yang berharga, tempat perlindungan, dan sebuah proses kelahiran kembali. Mereka tidak mencari kesendirian karena kelemahan, tetapi karena mereka memahami bahwa tanpa momen-momen tersebut, mereka akan kekurangan kejelasan untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Mereka menghadapi pertempuran, kehilangan, tekanan, dan ketidakadilan. Di tengah semua ini, mereka meninggalkan segalanya untuk bertanya pada diri sendiri. Aku akan menjadi siapa? Apa yang bisa saya kendalikan? Apa yang perlu saya ubah? Itulah yang saya harapkan untuk Anda. Anda mengerti, bukan? Kesunyian yang hadir dalam hidup Anda tidak ada di sana untuk menghancurkan Anda. Ia memanggil Anda untuk masuk, meminta Anda untuk melihat diri Anda sendiri dengan kejujuran yang mendalam. Ini adalah pelatihan untuk menjadi seseorang yang tidak mudah panik oleh hal-hal sepele
pengabaian, atau gangguan. Kesendirian adalah tempat di mana Anda bertemu dengan diri Anda sendiri sebelum kembali ke dunia luar yang penuh hiruk-pikuk. Jalur ketujuh, lanjutkan tanpa jaminan. Kebenaran yang mendalam dan sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda memiliki kemampuan untuk melanjutkan perjalanan hidup Anda, bahkan tanpa adanya jaminan atau kepastian. Seringkali, justru dengan melangkah maju, kita mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Hidup ini tidak pernah menuntut kesempurnaan dari kita. Yang lebih penting adalah keberanian untuk mengambil langkah berikutnya. Itu saja. Anda memiliki keberanian itu di dalam diri Anda, meskipun mungkin saat ini Anda belum sepenuhnya menyadarinya. Ketika jalur yang kita lalui hari ini terasa membingungkan dan penuh tantangan, jangan pernah menyerah. Jika perasaan kesepian dan beban hidup terasa begitu berat, ingatlah bahwa Anda tetap aman dan kokoh. Ketika segala sesuatu tampak tidak sesuai dan tidak ada yang terasa tepat, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Perubahan dalam hidup seringkali terjadi tanpa kita sadari, bahkan pada hari-hari ketika tampaknya tidak ada yang berubah. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setiap pengalaman yang Anda hadapi menjadikan Anda seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Apa yang menanti Anda di depan? Masa depan yang masih terbuka lebar untuk dijelajahi dan bisa jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, karena Anda pantas mendapatkan semua itu. Perhatikan betapa jauh versi diri Anda saat ini dapat melangkah. Jangan berhenti berusaha, karena Anda mungkin belum menemukan semua jawaban yang Anda cari. Ukuran pencapaian Anda tidak terukur hanya dari hasil, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah. Lanjutkan meskipun tanpa jaminan, karena di balik semua itu, masih ada harapan yang menunggu untuk digenggam. Berjalanlah bersama mereka yang tidak pernah menyerah pada impian dan harapan mereka. Ini adalah komitmen yang dalam terhadap diri sendiri. Saya akan terus melanjutkan, dan saya percaya masa depan saya akan selalu lebih baik daripada masa lalu saya. Jika video ini berbicara langsung kepada hati Anda, seperti halnya 3 tahun lalu yang juga berbicara kepada saya, jangan ragu untuk berlangganan, memberi like, dan meninggalkan komentar. Hingga akhir hayatnya, sosok sejarah yang bijaksana selalu mengajarkan kita pelajaran berharga. Sekarang, pilih salah satu video yang ada di sini. Mereka akan melanjutkan untuk memberikan pelajaran penting bagi kehidupan Anda. Saya akan menunggu Anda di sana, siap untuk menjelajahi lebih banyak lagi bersama-sama.